Kerjaan masyarakat sebagai ojol itu ilegal di Indonesia. Sudah terhormat dijabat. Betul, ini ilegal dan dibiarkan selama 10 tahun oleh pemerintah. Ada sosok orang DPR yang terima 10%. Kalau secara logika, lu orang DPR kok. Bikin aja undang-undang. Lempar bola, panas ke presiden. Kan nggak bos, ini bunker bos. Kalian ini bunker. Pemerintah kalau kita anggap gagal, tapi ini sebenarnya belum masih bisa diatur. Jika tidak ada pengaturan karena tidak ada sanksi, maka muncullah aplikasi baru. Yang ini yang merusak harga itu tadi karena tidak ada patokan yang jelas. Ini yang menimbulkan persaingan tidak sehat, pada akhirnya tidak menjadi korban. Kenapa sih RUU saya dinaikkan? Kenapa harus perpres? Komisi 5 ngapain aja dikerjaannya nih? Harusnya pemerintah lebih cepat untuk mengeluarkan aturan untuk meregulasi kita biar kita ini jelas kedudukannya seperti apa. Ya kita juga yang susah, akhirnya kita pulang ke bawah uang. Tinggal ngeluarin RUU saja ketok palu. Lama kita bertahun-tahun bang. Sedangkan ada pasal-pasal yang ada sehari muncul. Peraturan yang ada ini hanya sekedar untuk mengisi kekosongan hukum saja. Selama dia tidak ada undang-undang sebagai payung utama, itu hanya mengisi kekosongan hukum. Selamat datang di Kopi Tarik, tempat kita menyeduh isu panas dengan bahasa yang lebih jernih dan tentunya membumi. Kopi Tarik, semakin ditarik, semakin asik. Selamat datang abang-abang, teteh semua, selamat sore, selamat datang di Kopi Tarik. Pada hari ini kita akan membahas sebuah isu yang menurut kami memang sangat menarik ini. Kenapa sangat menarik? Sampai kami harus mengundang teman-teman 2 kali di tempat ini. Terkait dengan isu yang menurut kami perlu jawaban, perlu sebuah pernyataan dari teman-teman. Dan kebetulan pada hari ini hadir teman-teman dari para pekerja ojek online ya. Nah kebetulan hadir 5 orang teman-teman sebagai narasumber pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, kita memperkenalkan diri dulu ya Bang Teteh. Kalau Bang David ini saya udah kenal nih kemarin. Bang David mungkin bisa sampaikan dulu, mungkin Bang David memperkenalkan diri, mungkin dari Bang David nanti kita bergantian. Silakan Bang David dulu. Baik, nama saya David Bangar Siagian, saya dari Medan dan basic saya adalah di Forum Komunikasi Mitra Pengemudi Indonesia atau Ya. Forkompi. Ya, Dari Assalamualaikum Medan, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud atau akrab dipanggil Amutfly. Kebetulan saya dari Jakarta. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Serikat Pengemudi Online Indonesia. Oke. Nah, tadi saya coba mengklaim dulu ya. Kita bukan pekerja, Bang, tapi Oke. pengemudi. Oh ya, Kalau siap. kita mengeluarkan kata-kata pekerja, takutnya ini akan diklaim oleh para buruh. Karena beda. Saya hanya Beda ranah ya. Beda ranah. Itu aja. Terima kasih. Mantap. Silakan Teteh. Warahmatullahi wabarakatuh, saya Rena. Kebetulan pada saat ini saya sudah tidak menjabat jadi ketua komunitas. Oh, ketua komunitas. Saya mantan ketua Ya. Posko Jabar Ya. di Bandung. Posko? Mudah-mudahan- Posko Jabar. Oh, Posko Jabar. Pengemudi online. Pengemudi Jawa online. Barat. Oh ya. Siap. Terima kasih. Makasih Teteh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Ahmad. Dalam hal ini dari Jawa Timur. Saya Ketua Umum Langgeng Jawa Timur. Langgeng Komunitas ya. Langgeng. Langgeng itu apa Bang panjangannya? Supaya ini aja bang, supaya Langgeng. langgeng aja. Udah 10 tahun kan. Cocok. Dan ya. juga kebetulan menjabat sekarang Ketua DPD Oraski, Oraski. Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia di Jawa Timur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji dari Jawa Timur juga, Ketua Umum PDUI, Perhimpunan Driver Online Indonesia, yang saat ini saya mendapat mandat untuk mengatur PDUI nasional. Ya mungkin juga berkolaborasi dengan Mas Tito juga di Oraski. Oraski ya. Iya, betul. Oke. Kayaknya tamu kita ini rekan-rekan Kopi Tarik ini pemegang jabatan semua nih. Baik, rekan-rekan Kopi Tarik, kita pahami bahwa teman-teman saat ini lakukan sebagai pengemudi online. Kita tahu bahwa pekerjaan atau sektor ini sangat banyak pengemudinya ya, hampir jutaan ya Bang ya. Kita tahu bahwa misalkan saja Gojek dan Grab ya, masing-masing itu kurang lebih 3 jutaan Bang. Kemudian ada lagi Maxim, ada lagi InDrive ya. Tentu ini akan kita pahami bahwa akan semakin banyak para pekerja atau pengemudi di sektor ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa skala ini juga berdampak bukan hanya kepada para pengemudi, tentu kepada keluarga di belakangnya, kepada lingkungan dan sekitarnya, dan tentunya berpengaruh kepada ekonomi nasional. Nah,
Ini yang menarik. Nah, mungkin hari ini kita coba dengarkan langsung nih, Bang. Seberapa ininya sih sebetulnya pengemudi online ini apa ya? Kalau saya bilang itu membantu nggak sih dalam sisi ekonomi gitu loh. Mungkin siapa dulu, Bang David dulu atau Bang bisa menceritakan seberapa dampak yang dengan profesi saat ini gitu loh. Khususnya untuk ekonomi ya. Sektor ekonomi pribadi tentunya ya, keluarga dan lingkungan. Kira-kira mungkin ada yang bisa menjelaskan dari Abang salah satu atau Teteh mungkin Bang David dulu. Ya, kalau secara ekonomi Membantu nggak sih sebenarnya gitu, Bang? ini dihitung secara globalnya ya, Ya, betul. bukan hanya kita sebagai pengemudinya ya. Betul. Kalau secara global dengan hadirnya perusahaan transportasi online ini, Ya. itu benar-benar membantu baik kita secara personal pengemudinya, pengusaha kecil menengahnya maupun kepada pemerintah. Pemerintah sendiri. Itu ya. semua menguntungkan pasti. Makanya kenapa bertahan sampai sejauh ini? Karena satu-satunya usaha yang bisa menggerakkan semua roda ekonomi ini dan menyerap banyak sampai saat ini dan menyerap tenaga kerja. Ya. Contoh waktu COVID aja, di saat yang lain mati sementara ya hitungannya ya. Diharap lah ya. Diharap pengemudi online ini tetap berjalan kok. Oke. Perusahaan online ini, transportasi online ini masih mendapatkan keuntungan. Ya. Itu signifikan. Jadi kalau ditanya secara menyeluruh, jelas transportasi online ini sangat menguntungkan di Indonesia. Bagi semuanya, bukan pengemudi, keluarga maupun pengusaha, pemerintah, menguntungkan semua. Oke. Itu aja. Mungkin Teh bisa nambah, mungkin cukup banyak pengalaman atau apapun yang mungkin bisa disampaikan, Teh. Baik, kalau kita bicara tentang transportasi online itu dulu dianggap sebagai satu pekerjaan alternatif. Oh ya, awal-awal ya. Awal-awalnya, bahwa ibaratnya itu jadikan sampingan, dan Iya. sampingan itu sudah menjadi satu tambahan buat pendapatan masyarakat. Betul. Nah, Betul. dalam perjalanannya ternyata justru banyak teman-teman driver itu yang menjadi pilihan utama Oke. profesi. Dulu ada orang kerja kantoran ya, Iya. sampai dia tinggalin, istilahnya dia jadi profesi itu ya. Saya sering kali di Jakarta itu, kalau misalnya pas saya di Jakarta, kemudian sore-sore saya kebetulan juga naik online, itu Iya, ternyata iya, mereka dengan berpakaian rapi gitu kan, nah ternyata mereka menjalani masa-masa sampingan mereka gitu, pekerjaan sampingan. Dan bagusnya, mungkin sekarang itu perkembangannya bahwa mereka malah lebih fokus untuk dengan- profesi ini. untuk profesi tersebut, Oke. dengan asumsi bahwa mereka sudah mendapatkan manfaat dari transportasi online itu. Oke. Jadi kalau dilihat dari apakah menguntungkan, tentu menguntungkan. Tentu Ya kan? menguntungkan. Tapi kembalikan juga kepada masing-masing teman-teman driver. Ada yang memang asal dapat akun. Tapi kan pada dasarnya Ada gitu ya, dasar ada nggak ya? asal dapat akun gitu ya. Ya kan? Jadi kode etik kecil-kecil tulisannya. Ya, betul, pada etik. Iya. Dan masalahnya itu pada bicara tentang sistem marketing kan. Teman-teman Oh, di online kita akan bicara, oh kalau online itu dapat sekian per hari. Itu hitungan matematika sudah menjadi daya tarik. Oke. Tapi saya lihat keuntungannya cukup banyak, manfaat yang diterima untuk keluarga juga cukup banyak. Seperti itu. Oke. Bang David gimana, Bang? Kalau menurut Abang gimana? Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, membuat pekerjaan sebagai driver online atau mitra aplikasi transportasi berbasis online ini diterima di masyarakat. Di situ ada sektor mitra sebagai pengemudi, macam-macam juga customer, kemudian UMKM juga berjalan semua di situ. Oke. Bukan hanya orang ya, produk ya, makanan segala macam lah ya. Garis bawah ini kegagalan pemerintah dalam menciptakan pekerjaan, Siap. lapangan pekerjaan, membuat bisnis ini bisa berjalan dan berkembang Ya. dengan baik sekarang. Diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dan itu fakta loh, Bang. fakta. Fakta itu. Kalau mau hitung-hitungan ada berapa jumlah mitra pengemudi online baik ojol ataupun driver online roda 4? Iya. Jumlahnya jutaan. Iya. Kan seperti itu. Ini sudah berjalan sekitar 10 tahunan. Kan begitu. Nah, ketika ini sudah berjalan 10 tahunan, banyak dinamika di situ permasalahannya. Dan inti dari permasalahan cuma satu, pemerintah yang kurang care terhadap fenomena ini. Oke. Khususnya di dalam regulasi. Oke. Oke, kita bicara roda 4, regulasinya ada di dalam undang-undangnya, tapi itu pun maaf kata masih abu-abu. Ya. Seperti itu. Karena undang-undang tersebut tahun 2009 itu belum ada online di situ. Nah, ketika ini diterapkan kepada transportasi online berbeda. Oh, gitu. Jadi abu-abu kan seperti itu. Iya. Kalau ojol atau roda 2 ini malah sama sekali tidak ada.
Belum ada sama Belum sekali. ada sama sekali. Oh. Jadi kalau saya bilang katakan bahwa ojol adalah ilegal yang diketahui oleh pemerintah tapi tidak mau diurus. Kayak anak tiri Nah, kita tapi bicara gimana ya? seperti itu. Kita Kalau- pahit-pahit aja kita Iya, bicara. iya, betul. Kan Cocok. seperti itu. Ketika diakomodir oleh pemerintah, ya, melalui KP, melalui Permenhub misalnya, ya, baik roda 2 ataupun roda 4 Permenhub ada juga. Di roda 2 ada Permen 12 kan seperti itu. Kemudian di roda 4 ada banyak itu Permenhubnya di roda 4. Permenhub 26, 32, 108, 118. Semuanya diskresi, semuanya bisa dilaksanakan, diaplikasikan di lapangan. Oke. Apalagi roda 2. Kan seperti itu. Roda 2 benar-benar nggak diakomodir. Nggak bisa. Oh. Diskresi itu, karena nggak ada undang-undangnya. Jadi ini roda 2 adalah ilegal. Iya, iya, iya. Sementara mungkin Pekerjaan masyarakat sebagai ojol itu ilegal di Indonesia. Ilegal. Iya, iya. Masih lebih terhormat jadi gablay. Betul. Iya, 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 iya. Nah, kan jadi lucu seperti ini, Bang. Sudahlah pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan, gagal pula menciptakan peraturan Aturan yang melindungi, masyarakatnya memastikan ya sudah bekerja status di ya. sektor transportasi online. Iya, 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 iya. Baik sebagai mitra pengemudi ataupun banyak hal di situ, Bang. iya, iya. Customer, UMKM, warung, Iya, apa iya. semuanya yang terlibat di dalam transportasi online kan Iya. banyak, Bang. Ya kita bisa lihat lah ya ketika masyarakat punya bisnis kecil-kecilan bisa dibantu seperti itu. untuk distribusinya. Jadi kalau kita bicara transportasi online, ya membantu masyarakat Indonesia. Betul. Ya. Oke. Tapi menjadi lucu ketika pemerintah buta, tidak mau melihat dan tidak mau mengatur ini. Oke. Ini ilegal dan dibiarkan selama 10 tahun oleh pemerintah. Gambarannya seperti itu. Oke. Udah terlanjur. Abang ini kan aktivis juga lah, saya Iya. bilang aktif di komunitas ya. Iya. Nah, mungkin bisa punya gambaran sedikit Bang. Banyak juga nggak apa-apa. Kira-kira Iya. dengan jumlah anggota yang sebegitu banyak, tentu kan ada keinginan-keinginan, harapan atau seperti apa. Kira-kira Iya. gimana Bang? Jadi kami dulu di Jawa Timur, saya sampai kami berjuang waktu pandemi awal-awal itu teman-teman mendapat ujian yang sangat berat ya. Sebelumnya kami berjuang di online itu lawannya konvensional, Bang. Kami dulu kan di Ojek pangkalan. Nah, awalnya karena kita di demo dulu ya, kita dianggap ya. ilegal seperti kata Bang Bang David David tadi. tadi. Kita mau main di terminal di demo di mana pun jadi banyak zona merah yang kami Iya. perbaiki waktu itu. Jadi tempur kami waktu itu Dibatasi lah ya, lawan banyak Opang, pembatasan gitu. konvensional. Nah, setelah ada regulasi yang berjalan, entah PM12 atau 118 untuk mobil, kita sudah banyak masuk di zona-zona merah itu. Zonanya sudah menjadi hijau. Oke, Nah, setelah itu berjalan, musuh kami beda lagi. ada lagi. Ada lagi. Jadi Musuh pemerintah bukan? ada juga. Ini saya katakan memang pemerintah kalau kita anggap gagal, tapi ini sebenarnya belum Belum final. masih bisa Masih bisa. diatur. Ketika Iya. tidak ada pengaturan, nah kami bingung nih. PM 108 kan nasional tuh, peraturan menteri. Nah kami di Jawa Timur bergerak apa? Kita tancap di SK Gubernur. Oh, Nah parahnya peraturan daerah ya, regional. regional Nah ya. parahnya SK ini tidak ada sanksi, Bang. Hmm. Jadi tarif mereka ini aplikasi yang sudah berjalan ke Gojek Ya, misalnya sorry, saya potong. Itu berlawanan antara peraturan pusat dengan regional? sebenarnya tidak berlawanan. nggak berlawanan. Tapi karena tidak ada sanksi, maka muncullah aplikasi baru-baru. Oh, Yang ini oke. yang merusak harga itu tadi karena tidak ada patokan yang jelas. Misalnya kalau SK Gubernur itu ada roda 4 itu 3.800 ya. minimal, batas minimalnya. Nah ini yang mereka yang masuk yang baru ini kadang tidak mengiurkan itu. Oh, gitu. Hanya dengan potongan 10%, tapi kalau di rata-rata dia hanya 3.000 bawakan ke bawah. Oke. Nah ini yang menimbulkan persaingan tidak sehat, pada akhirnya driver jadi korban. Jadi kami terima di rumah akhirnya menjadi sedikit berkurang. Nah Ya. karena yang besar-besar ini Grab Gojek tahu di bawah ada persaingan tidak sehat di bawah, akhirnya mereka jadi ikut lagi turun. Oh, gitu. Nah seharusnya kan diangkat di satu titik Ya. yang ini jangan sampai melampaui titik batas bawah kan begitu yang benar. Ini pemerintah ini belum sampai ke sana karena di sub dia ngeklaim untuk tarif memang dia mengatur. Oke. Tapi aplikasi ranahnya Diskominfo. Oh. Kominfo, kalau di Jakarta Kominfo. Diskominfo ini karena terkait platform dong Ya, berarti ya. nah, kalau aplikasi itu tidak mau tertib, Iya. harusnya aplikasi ini ada peringatan bahkan sampai banned. Harus itu yang kami dulu perjuangkan. Oke. Aplikasi-aplikasi baru yang tidak bisa diatur ini Pak yang penyebabnya kacauin persaingan harga. Dan itu yang dirasakan saat ini ya. Iya, jadi kami terima saat Perbedaan dari sebelum-sebelumnya itu ya. itu dari 40.000 bahkan 60.000 anggota saya di Jawa Timur itu mungkin sekian persen aja kita merasa kalau pagi sampai malam baru mereka akan terima di atas 300 itu mobil. Kalau motor 200 sekian, tapi harus pagi sampai malam.
Oh gitu. Dan semua aplikasi dinyalain semua. Oh Jadi gitu. kita bisa jagain satu Grab, satu Gojek. Tapi kalau akunnya memang bagus, dia akan fokus di situ. Sama seperti saya dulu masih kerja sampingan setelah ada PHK-an. Nah inilah memang Solusi lah ya. solusi jalan muncul. Jadi kami pandemi sering ketemu customer nanya pendaftaran Gojek, pendaftaran Grab. Kenapa? Oke. Mereka di PHK. Jadi udah nggak ada lagi mereka mau kemana kan usia udah tua. Nah ini salah satunya solusi buat mereka. Udah kalau saya nggak kerja Gojek, kerja apa lagi mas? Pilihan Tapi ya. kadang-kadang pendaftaran masih tutup. Jadi kasihan juga dia masih nunggu. Di saat butuh tutup ya. Ya itu yang terjadi di. Kita masih nyampe. Oke bang, selamat. Malam. Oke, menurut saya kalau online itu memang sangat membantu ya. Ya. Di kala itu saya bilang, di kala itu. Kala itu pada waktu Oleh sekarang iya, enggak. sekarang berat kita mas, karena kembali lagi pada waktu pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, bener betul yang ya. dikatakan saudara saya ya. Ya memang seperti itu. Jadi kita saat ini anjur-anjuran nih harga nih, gara-gara nggak ada aturan. Yang saya sesalkan dengan pemerintah, tinggal mengeluarkan aturan pasti sulitnya kan gitu. Iya. Ya janji dari PM nggak ada ketegasan sanksi atau apa, jadi pelanggaran tarif ini macam-macam. Akhirnya sekarang perpres, balik lagi perpres ini kira-kira bisa nggak untuk ada sanksi? Nggak bisa. Nggak Makanya bisa. kalau dia telat, katakan kita ada prioritas ya, prioritas di tahun ini 2026, kenapa sih nggak RUU aja yang dinaikkan? Kenapa harus perpres? Gitu loh. Sama-sama udah di 2026 nih kita bilang kan gitu. Pada waktu itu dari Sestek ya bilang paling lambat 3 bulan, paling cepat 1 bulan. Karena kalau dihitung 3 bulan saat ini dong, bulan ini harusnya Harusnya keluar. ya. Tapi sekarang ada isu lagi merger, nunggu merger. Apa hubungannya ini perpres sama merger gitu loh. Mereka nanggung sekali pemerintah ini. Kalau udah tertuang di situ RUU prioritas tahun 2026, itu kenapa nggak dikeluarin? Komisi 5 ngapain aja di kerjaan ini? Ini saya tanya, apakah Komisi 5 ini cuma nonton-nonton aja kan gitu? Ini yang kita tunggu. Pada waktu pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja, harusnya pemerintah lebih cepat untuk mengeluarkan sebuah aturan untuk meregulasi kita gitu loh. Biar kita ini jelas kedudukannya seperti apa. Nah, artinya seharusnya pemerintah juga berterima kasih terhadap aplikator ya, sudah menyediakan lapangan pekerjaan, tapi aturlah aturan ini yang dengan baik gitu loh. Ada sanksi, ada batas bawah yang jelas. Nggak seperti ini. Kalau seperti ini makin lama banting-banting harga, ya kita juga yang susah gitu loh. Akhirnya kita pulang nggak bawa uang bang, karena yang satu harganya murah, otomatis yang bagus harganya ini ikut murah karena Jadi mereka. yang saya tangkap gini bang ya, dari platform yang ada itu memang belum ini ya. Ya belum ada, standarnya gitu. belum. Pada waktu Nah, kita ini kan terkait kompetisi bang sebetulnya. Iya, Kalau kita betul. lihat dari sisi pengusaha ya, Hmm. saya misalkan punya brand ini kan, tentu saya ingin lebih murah biar orang banyak kan logikanya ya, begitu. logikanya Kan? begitu. Kalau yang dulu yang sebelah lagi mungkin ya agak di atas itulah gitu. Artinya ini kan tidak sama ya. Ya sama. Harga. Nah ini yang menjadi masalah. Pada waktu kita perang harga, siapa korbannya? Ya mitra lagi, driver lagi. Nah, makanya kita menginginkan ada aturan ini, ada ketegasan, yaitu ada Dan sanksi. itu sudah berapa lama bang? Ya udah lama banget bang. Sudah lama banget. Ya, Kalau kita bicara 2016 online ada di Indonesia. bisa. Udah lama. Bicara Makanya 2016 ya. Makanya pada waktu pemerintah bilang kita diundang, nggak ada pergerakan diundang. Mereka selama ini online masuk kenapa nggak bikin riset gitu loh? Iya. Nggak bikin riset selama itu gitu loh. Iya, Bagaimana mengatur aturan ini? Ini yang kami sesalkan dari Nah. pemerintah. Sekarang tinggal ngeluarin RUU saja ketok palu. Lama kita bertahun-tahun bang. Sedangkan ada pasal-pasal yang ada sehari muncul. Heran juga saya sama DPR nih. Kalau untuk online kenapa lama banget gitu loh? Itu sih kalau pandangan dari saya gitu loh. Ya. Terima Tapi kasih. kita bicara ini ya, artinya regulasi ini belum betul-betul ada ya, menjamin Ada tapi semu. ada tapi semua Regulasi ada bang. Kita bicara regulasi ada. Mungkin di Jawa Timur ada SK Gubernur juga ya. Kami di Itu kan Sumatera satu daerah bang. kami di Sumatera Utara ada juga SK Gubernur. Nah daerah lain Ya. apakah ada yang sama? Ada Oh, juga. gitu. Jadi kita bicara SK Gubernur termasuk di dalamnya ada penetapan tarif. Oke. TBA tarif batas atas dan TBB tarif Ya. batas bawah. Ya. Nah, ketika ini dikeluarkan untuk diimplementasikan di lapangan oleh aplikator, aplikator juga nggak bodoh. Ya. Kalau saya langgar sanksinya apa rumahnya? Nggak ada. Nggak ada. Terus aturan ini dibuat Jadi, untuk apa, gitu? Regulasi ini ya, baik apa turunan dari yang ada di pusat melalui Permenhub dan sebagainya Iya, iya. misalnya, keluarlah turunannya di dalam SK Gubernur ataupun Pergub, ya, tapi ini juga abu-abu. Oke, diatur. TBA keluar, TBB keluar. Kan seperti itu. Sanksinya nggak ada. Oh. Kalau ada aplikasi yang melanggar ini, Ya, tapi ya, apa mereka juga. apa mau dibuat? Teguran aja. Hanya surat teguran. Kita Setelah itu, muaranya kemana? Nggak ada. Yang berefek ke
teman-teman ini ke mitra lagi ya. Karena harganya saling menekan. Ah. Saingan gitu. Jadi itu kalau kita bicara regulasi, bukan tidak ada, bahkan di daerah Ya, pun ada. Kan? seperti yang abang bilang tadi ya, aset dari kita sebagai mitra ya, semua kan, kendaraan, paket data, semua kan, gitu. Jadi kalau kita bicara sumber masalah ini adalah di pemerintah pusat. Tidak adanya undang-undang yang menaungi untuk transportasi berbasis aplikasi online ini. Perpres ini sebetulnya belum terbit atau gimana, Bang? Ya, belum. Belum. Oke, kalau Nah, kita itu bicara kondisinya gimana sebetulnya itu? kalau kita bicara perpres ya, kita bicara perpres. Entah nanti dari kawan-kawan Jawa Timur atau dari mungkin Jakarta punya atau Jawa pandangan Barat. ya. Kalau dari Sumatera Utara, saya dari Medan, saya pesimis perpres ini akan mengakomodir aturan yang selama ini dibutuhkan oleh transportasi online. Oke. Ya. Pesimisnya Undang-undangnya nggak ada, Bang. Kan seperti itu. ya, Ini akan sama harus seperti ada undang-undangnya Permenhub, kan ya. akan sama seperti KP, dan akan sama seperti aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah yang lainnya. Ini hanya kalau misalnya kalau kita analogikan hanya seperti orang bilang itu bonbon, orang Medan bilang bonbon atau permen, supaya diam sebentar. Habis itu masalah lagi, akan muncul lagi masalah. Ya. Selama kalau kita bicara ojol, selama pemerintah belum mengakui bahwa ojol adalah sarana transportasi umum dan dituangkan dalam undang-undang, ini akan tetap menjadi masalah. Itu saja. Ya, silakan, Mbak. Ganti rejim kayaknya masih begini-gini aja. Oke. Peraturan yang ada ini hanya sekedar untuk mengisi kekosongan hukum saja. Oke. Jadi Ya. mau bentuknya permen, mau Oke, bentuknya ya. KP, mau bentuk apapun, selama dia tidak ada undang-undang sebagai payung utama, itu hanya benar-benar mengisi kekosongan hukum. Contohnya tadi sebutkan PM 108, PM 118. Artinya dia tidak akan berjalan. Kalaupun Perpres itu keluar dengan embel-embel menunggu atau tidak menunggu merger, itu hanya bersifat akomodirnya sementara. Karena balik lagi pasti Ya, ada yang kayak kurang. permen tadi ya. Sama. Jadi posisinya pasti ada kurang. Iya. Nah, pertanyaan kita, oke, kita bicara yang diperlukan saja, mirip dengan PM yang lain. Tapi pada saat dia muncul, kita selaku pelaksana di lapangan akan kelihatan, oh ini kurang. Iya. Muncul lagi peraturan yang baru. Keluar lagi yang Keluar baru. lagi karena peraturan pokoknya saja belum ada. Undang-undang yang tahun 2009 itu tidak mencakup, bahkan tidak menyentuh tentang ranah transportasi online. Jadi kalau bicara ada permen, mau perpres yang isinya akomodir tentang undang-undang ITE, transportasi online, pajak dan lain-lain, perlindungan ketenagakerjaan, ya sama. Hanya kekosongan hukum saja. Betul tadi pertanyaannya, apakah akan terjadi diskresi baru? Betul. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Potensi untuk itu selalu ada berarti. Pasti ada. Tapi di sisi lain bahwa pemerintah, saya melihat bahwa ini hanya untuk mengakomodir kepentingan. Mengakomodir. Kita belum tahu isinya. Apakah teman-teman udah pernah lihat materinya secara gamblang seperti apa? Mungkin menjawab demo-demo yang sudah ada. Ya. Jadi dibilang kalau misalnya mau diam Ini dulu juga, aja. ya. Kalau saya ibaratkan ini digantung tapi nggak bertali ya. Selama payung itu tidak ada, Tidak itu ada. akan tetap beraneka ragam. Gimana Pak? Gimana? Ada di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu, waktu itu kan Undang-Undang Lalu Lintas ya. Ya, ya. Ada wacana udah lama kan Bang Mahmud, mungkin dengar itu direvisi. Nah, itu cara undang-undang seperti kata Bang David harus ada cantolan di atas. Tapi karena undang-undang itu tidak pernah ada wacana aja mau direvisi. Kalau itu direvisi, masukkanlah misalnya roda 2. Ya memang agak berat untuk memasukkan itu, tapi gimana lagi Bang? Kalau nggak pernah ada kita di cantolan atas kan? Direvisi. Kalau misalnya direvisi Undang-Undang 22 tahun 2009. Ya ada masuk roda 2. Kepentingan siapa yang akan terancam di situ? Iya. Ada. Apa tuh Bang? Hah? Ya, Apa? ada. Banyak. Undang-Undang 22 tahun 2009. Apakah termasuk platform itu? Direvisi berarti kan dibuka ke permukaan. Iya. Ya, artinya daripada menunggu Komisi 5 Ada masalah-masalah lain lagi membuat gitu. undang-undang baru. Nasional kan gitu. Maksud saya begini Pak, daripada menunggu undang-undang baru, Oke. ya kan prolegnas sampai sekarang juga pernah berjalan ya. Kita nggak tahu wakil rakyat kita ini bekerja untuk mikirin rakyat atau tidak kan gitu. Lalu kalau kata Karena mereka kalau mereka bekerja. memikirkan, kita sampai 11 tahun nggak seperti ini Bang. Cara Tapi tercepat kan ya. untuk mengatur undang-undang ini apa? Nah. Membentuk undang-undang adalah revisi undang-undang tahun. Nah, cara tercepat maksud saya itu. Paling cepat revisi ya. Kalau kita membentuk undang-undang baru, ya saya pesimis. Dari 200 undang-undang selama satu periode masa jabatan DPR, paling cuma 5 sampai 10 yang bisa lolos basket gitu kan. Udah Presentasinya terlalu kecil. udah ribuan pasal ya. Kalau kita bicara membentuk undang-undang baru ini, Iya, betul. memang betul cara paling cepat adalah revisi undang-undang. Karena waktu itu belum ada online. Betul, ya. kan seperti itu.
Itu cara paling cepat. Tapi yang menghalangi, dalam tanda kutip menghalangi ini untuk direvisi kan banyak juga, Pak. Ya. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu Ya. di dalam itu. Nah, Di dalam itu menarik, Bang. Itu menarik. Saya punya pemikiran begini. Kami punya pemikiran begini. Ketika dibilang itu soal tarik menarik kepentingan, ya. Nah, saya coba relatkan ke platform, Bang. Kita tahulah bahwa platform ini kan lebih banyak mungkin dari luar ya. Kalau yang asli lokal mungkin satu kali ya, kalau nggak salah saya ya. Nah, apakah itu juga menjadi, ini gambaran kami aja, apakah itu juga yang menjadi tawar-menawar di situ ya, sampai akhirnya berdampak ke teman-teman sebagai pengemudi online atau berprofesi di lapangan gitu kan. Uang yang masuk di Iya. dalam negeri. Ya nggak Samul? Ya, jadi Gimana Bang? kalau dibilang ada kepentingan itu udah pasti. Iya. Sebagai contoh yang kita lihat, Mm. viralnya ketika kita demo minta menaikkan tarif, ada Oke. sosok orang DPR yang teriak kan, Oke. muncul di permukaan nih, Iya, iya. yang dari dulu diam aja tiba-tiba muncul, Ya, dia bicara lah, ngomong meneriakan lah ya. 10%. Kalau secara logika, lu orang DPR goblok, bikin aja undang-undang. Iya. Kenapa nggak? Kenapa nggak dituangin di undang-undang Itu ya? kan aneh. Iya, iya. Akhirnya lempar bola panas ke presiden karena apa? Iya. Wah ini bangker bos. Iya. Online ini bangker, bukan cuma menguntungkan buat masyarakatnya, pemerintahnya, tapi para pejabatnya pasti Sumber uang. sumber uang. Mungkin kalau ini nggak ada uang, ini nggak dicolek-colek pengemudi online. Melanggar lalu lintas ya, melanggar undang-undang pasti. Iya, betul. Beca aja beroperasi di Jakarta. Ada tidak undang-undang kok. kan? Iya. Betul. Karena nggak ada setorannya. Kita perkara aja. Iya. Apa yang mesti takut? Saya tuh melihatnya gini, Iya, kalau gimana? misalnya abu-abu dengan peraturan yang sekarang itu tentang mau online mau R4 gitu ya. Jadi kondisi aplikator itu sangat diuntungkan. Oke. Saya Ya. melihat seperti itu. Kenapa? Yang platformnya nih ya. Platform. Platformnya Kita bicara diuntungkan. platform. Kenapa? Karena dia mempunyai big data. Oh iya betul. Dia punya algoritma. Oke. Dia punya penetapan kebijakan tentang promosi. Dia punya kebijakan tentang penetapan tarif. Kenapa penetapan tarif? Balik lagi kepada teman-teman tadi bicara tentang yang namanya tarif promo yang di bawah itu Iya, ya oke. ibaratnya. Saya ada kejadian terakhir yang saya pahami itu di Bandung, ada demo di Bandung itu kalau nggak salah Agustus juga tahun kemarin. Jadi dia membandingkan kenapa kita sebut satu aplikator menyesuaikan, mengikuti kalau buat saya dengan si satu aplikator. Kompetitor yang lain. Nah, saya bilang kenapa raksasa bisa takut sama tikus? Ya kan? Iya. Dan itu terjadi. Itu terjadi gitu loh. Nah, sekarang penetapan tarif bawah dan tarif atas itu, kalau misalnya kita dilihat tarif bawah sekian, tarif atas sekian, maka si tikus ini dia akan menyebutkan bahwa saya kan ada di sini, jadi saya tidak melanggar. Oke. Ya, Tapi ya. posisinya kalau misalnya kita dilihat dari sisi mana yang kita bisa menjadikan itu satu persaingan usaha yang tidak sehat. Saya melihat seperti itu. Kalau misalnya ternyata ini merusak dan bermaksud untuk bukan menggulung secara langsung, tapi lambat laun akhirnya berdampak kepada mitra. Oh, jadi semuanya dapat nilai yang kurang. Coba sarankan kalau memang terdapat detektor yang namanya penghimbasan pendapatan atau persaingan usaha, setelah KPPU. Jadi kalau misalnya posisinya terus-menerus seperti ini kan bisa tidak dilihat dari tarif bawah tarif rendah lagi. Ini bicara platform di antara mereka ya, baru ya. Karena kita bicara tentang tarif. Iya, Tarifnya tarif misalnya tadi ya. bilang gitu. Karena yang bersaing tadi kan. Iya, Ya. jadi kalau misalnya ternyata ada satu upaya untuk melakukan penggerusan satu Keuntungan satu platform lah ya. dengan cara yang tidak yang sehat. tidak sehat. Kan Tidak hanya dari harusnya ranahnya kan ada untuk penyelesaiannya gitu loh. Itu bedanya sama offline ada organda, Pak. Oh ya, offline ada organda. Itu Oke. harganya 5.000 Iya. Kita belum sampai ke sana online gitu kan. Karena memang belum ada organda. Nah, itu ada yang mau pingin, Bang. Adanya Oraski. Boleh lah, residen organda. Ya, kalau di offline ada organda kan yang mengatur semua itu kan. Satu suara ya. Karena aturannya sudah jelas tertuang di dalam Undang-Undang 22 tahun 2023 Kalau ini sebagai acuan. Ya, Nah, betul. ketika ini mau diimplementasikan ke Acuan. online, ini ibarat baju laki-laki Iya. dipakai baju perempuan, Dipakai buat laki-laki. Ya nggak mungkin lah, kan ya nggak kan? cocok, seperti Nggak itu. cocok gitu kan. 2009 belum ada online. Belum ada. Ya Kita bisa mengatur. walaupun Kita bicara tarif batas atas, tarif batas bawah saja pun enggak Iya. ikut yang sana gitu. Nah. Ikut undang-undang itu gitu. Kita beda.
Online ini beda. Kan makanya namanya angkutan sewa khusus, Bang. Betul. Bukan yang sewa umum. Angkutan sewa ASK ya. Itu kalau untuk roda 4. Roda 4. Kalau yang ojol yang roda 2 belum ada. Jadi dulu Sebenarnya agak rawan yang roda 2 ya. Maksudnya bukan rawan ya, masih belum sama sekali ya. Tadi kan bahwa roda 4 ini masih abu-abu karena ditautkan dengan undang-undang tahun 2002 tahun undang-undang nomor 22 tahun 2009 agak masuk, tapi masih abu-abu. Kalau kita bicara roda 2 sama sekali legal. Ilegal. Ya, Karena di nomor 22 kan jelas. kalau bahasa bercandanya kalau yang roda 4 abu-abu, ya roda 2 gelap nih kayak gelap. Sama-sama sekali gelap ya. Padahal kalau dilihat dari jumlah pekerja atau pengemudi lebih banyak itu kan. Lebih banyak di ojol. Lebih banyak di Honda ya. Yang jadi pertanyaan satu, Bang. Ah. Ini ilegal, kenapa tidak ditindak oleh pemerintah? Nah, Iya. Kita Nah, contohnya itu pun kan ya. status hukumnya juga jelas kan. Bukan artinya. bermanfaat untuk masyarakat sih. Kenapa? Udah manfaatnya udah dirasakan masyarakat sampai Betul. Ya. Berarti saya bodoh. pemerintah yang Saya punya pemikiran begini, Bang. harus Bang David, memfasilitasi. saya punya pemikiran begini. Ini kondisi ini kayak diciptakan atau dibiarkan gitu. Yaitu tadi mungkin ada kepentingan platform, bisa jadi ya. Ada kepentingan para politisi di legislatif. Nah, adakah kira-kira seperti itu pemikiran, terutama teman-teman aktivis yang memperjuangkan pengemudi online lah gitu. Ada nggak kegelisahan itu seperti itu? sampai mohon maaf ya, Bang, sampai kami berpikir mungkin mereka ini ada saham kayaknya. Oh. Susah banget ngaturnya. Iya. Tapi paling tidak ada regulasi yang dulu saya pakai di Jawa Timur ketika kita masuk ke terminal. Kita sampai bentrok dengan opang-opang, yaitu regulasi roda 4 yang saya pakai. Karena nggak mungkin saya pakai roda 2. Oh Udah iya. jelas ilegal kan. Iya, Saya iya. perang berantem sama mereka, saya bilang ini ada bukti kami. Kalau yang roda 4 oke lah ya, sudah ada Tapi ininya roda ya. 2 kering ikut. Oh, Nggak oke. mau harus ikut di zona merah itu gitu yang saya pakai dulu. Nah, setelah ada sekarang itu tadi musuhnya adalah sama-sama kompetitor masing-masing. Oh. Karena nggak bisa satu plafon. Nah, kayak- dari platform yang ada saat ini, kira-kira masih ini nggak, kompetitif nggak? Khususnya yang dirasakan oleh teman. Tidak. Tidak. Belum. Gimana Bang Munir? Karena memang harganya berbeda. Berbeda ya. Naik. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang bagus ikut jelek. Oh gitu. Ujung-ujungnya ya kita yang hancur, Pak. Itu yang tadi disebutkan tadi ya. Makanya dinamika kita itu masalah di aturan aja. Kalau memang roda 2 tadi gelap, saya kan roda 2 nih ya. Ya. Memang sangat gelap gitu. sangat gelap aturannya. Makanya ini seharusnya pemerintah ini kalau sudah tahu nih ini sebagai kebutuhan masyarakat luas atau Jumlahnya banyak loh. jumlah banyak satu memang untuk pengangguran juga banyak, keuntungan untuk masyarakat juga banyak, harusnya kan berani mereka keluarkan kita. Harusnya itu yang prioritaskan lah. Ada jelas ini aja gitu, hanya wacana-wacana meskipun sudah ada prolegnas ini prioritas tahun 2006 ini ya, kita kapan nggak tahu, cuman kita agak pesimis karena per tahun ini kira-kira DPR ini bisa menyelesaikan. Sorry Bang, saya potong ya. Jadi kayaknya pemerintah ini begini ya. Solusi untuk menutupi pengangguran ya kan, ya udahlah bikinlah ada online, biarin aja dulu lah kan. Sebenarnya PM itu kan sudah hasil dari diskresi. Iya. Karena memang itu yang dikatakan tetap ilegal, tapi tetap digunakan. Iya, tetap paling juga. tidak di pasangan ada dulu. Gitu. Ada dulu lah ya. PM sampai Kenapa harus pemerintah itu setengah-setengah gitu? Kenapa nggak RUU-nya yang dikeluarkan? Ya itu tadi. Makanya itu, kalau udah tahu katakan kementerian udah membuat kita dasar cantolan meskipun nggak ada dasar hukumnya ya. Iya. Harusnya DPR yang menciptakan aturan Komisi 5 bikin lah gitu. Kalau Kan udah ada yang ngasih contoh gitu loh. Kalau udah ke DPR kita pesimis. Tapi pemikiran seperti ini pernah nggak disampaikan, Bang? Artinya Sudah secara sering. sudah sering. Sudah sering. Maksudnya di daerah di Kita Mas ya, kita dengan pendapat bolak-balik ya, kita di Jawa Timur tuh aksi udah frontal sampai 7 kali. sudah. Sebelum frontal kita ada JOB, ada lagi yang lain-lain lah. sampai Dirjen Ketemu Hubdar. DPR sampai DPR ketua DPR ganti berapa kali kita udah ketemu gitu loh. Dirjen Hubdar Udah. sampai kami panggil di Jawa Timur Iya. Jilid 4 pernah. Oke. Sampai Ya. kita akhirnya diundang ke Jakarta. Sebenarnya yang harus mendengar ini kan politisi Ya juga. benar. Karena Politisi Memang lah. ini produk hukum. Produk hukum kan, Memang ya. kita- inilah yang menjadi masalah ketika ketua-ketua partai politik belum satu suara. Misalnya saya di partai misalnya merah atau biru aja. Tetapi yang mereka yang lain tidak sepakat. Dalam Ini hal produk hukum ini. yang saya kuat. dalam hal ini mungkin tidak satu suara, tapi ketika minta suara satu mereka. Satu suara semua. Nah, ini ya. Ini yang kita khawatirkan. Bisa jadi kayak gitu ya. Yang kita khawatirkan Iya. adalah waktu kita ribut-ribut persiapan perpres macam-macam kayak gini, Komisi 5-nya tidur nih, nggak mau kerjain gitu. Ya. Pura-pura aja mereka, wah biarin lah itu
nanti presiden keluarin kita tidur aja dulu gitu. Kan repot banget. Pada saat pemilu, Iya. suara kami yang jadi sergala. Mumpung di sini kita nih. Kawan-kawan Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Medan. Keluarlah perpres ini. Akan Bisa lah. mengakomodir driver atau tidak? Jawab dulu. Ya, isinya kita nggak tahu. Isinya aja kita nggak tahu. Seandainya itu memihak driver, apakah ke depan akan menjadi masalah juga? Saya tanya dulu. Karena saya tanyakan, kata presiden tidak bisa memberikan sanksi, tetap aja bermasalah. Bermasalah. Karena Iya, apa? iya. Kuncinya di sanksi. Gitu loh. Iya, Sanksi disanksi ya. harus ada. Kalau sanksi nggak ada, mau itu peraturannya siapa nggak bisa. Yang bisa hanya Komisi 5 ini RU keluarkan. Kami Selesai. sudah Itu aja kuncinya. Jadi intinya perpres pun tanpa ada tautan di atas payung hukumnya, Mentah. mentah juga kan? Kan gitu karena presiden yang kewenangan kembali lagi sanksi. jadi gimmick aja. Apa? Jadi gimmick. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan pemerintah selama ini hanya sebuah kebijakan. Iya, gimana tuh? Bukan peraturan, kebijakan. Hanya kebijakan ya. Kebijakan. Contoh di PM dulu. PM ini kan Hmm. hanya mengatur tentang keselamatan pengemudi. Ya. Oke. Walaupun di situ ada tarif ya, tapi tidak bisa diimplementasikan. Kenapa? Dulu nih, kalau yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang, aplikator mana sih yang tidak ikut peraturan, Iya. yang siap ikut peraturan? Ada. Iya. Cuma karena ada yang nggak ikut peraturan, jadi mereka ikut. Contoh ya, Gojek. Di PM ini ada pembatasan kuota driver. Itu satu hal ya. Satu Soal hal. kuota driver Sampai ya. sekarang, Gojek menutup diri loh. Kalau belum ada yang keluar, gue nggak bakal buka. Oh. Simulasinya seperti itu. Saling Tapi menarik. Grab, saling deh. tiap detik, tiap waktu, buka terus. Mau lagi kiamat juga dia buka pendaftaran. Nah, itu Ya, keunggulan. itu yang timpangnya di situ. Nah, begitupun tarif. Mm. Ketika ada persaing pemain baru nih murah, Grab kemarin boceng kemana-mana. Iya, iya. Loh, ini gua siap lapor kan punya big data dong. Di wilayah tersebut, customer gua berkurang nggak? Pendapatan gua berkurang. Oh, setiap pagi nih ada anak sekolah di sini loh. Oh, tiba-tiba nggak ada nih. Tinggal 50%. Wah, ini pada kemakan ini nih, peraturan ini nih. 5.000 kemana aja. Kalau gua nggak ngikut, mati nggak? Iya, betul. Sebagai platform besar. Mau ngomong mereka ngikut. Iya, iya, iya. Lagi-lagi seperti itu. Makanya mau sampai kapanpun, kita nih para pejuang pengemudi online, karena kita bukan buat kita ya perjuangan, tapi Iya, buat orang generasi banyak. ke depan. Ini sebuah profesi loh yang harus dilegalkan oleh pemerintah. Iya. Contoh di sekolah, profesi ayah, kita tulis ojek online nggak ada pilihannya, nggak ada, Ojol nggak ada ya. nggak ada. Ya kan, ini harus dipermanenkan. Kalau kredit rumah nggak di ACC juga. Ya? Dulu sebelum ada PM, hanya 2 platform ini aja. Iya. Yang lain tewas. Lewat ya. Lokal maupun non lokal Asli. tewas. Ketika ada PM mereka berani karena ada peraturan patokan harga. Wah, kalau harga sini gue masih berani masuk nih. Dengan gue ngambil keuntungan 10%. Nah, Bang, sorry Bang, saya potong. Kalau misalnya ada keinginan untuk pemain lokal gitu, itu berpengaruh nggak? Sebenarnya berpengaruh. Berplatform lokal lah istilahnya. Nah, gitu. Kenapa sekarang mulai down lagi? Contoh, dari tahun 2022 sampai sekarang nih, di 2024 sebenarnya banyak yang ingin masuk, banyak yang menciptakan. Oh, oke. Ya. Tapi di 2025 mereka down. Wah, peraturannya kok nggak jalan sekarang? Peraturannya 2019 sampai 22, PM ini jalan. Jalan Bang? PM ini. Iya, iya. Ketika 2022 sampai sekarang nggak jalan ini. Itu nggak ada perlindungan hukum. Nggak ada berarti perlindungan kan? hukum. Iya. Akhirnya mundur. Banyak platform-platform baru yang lebih eksis, lebih menguntungkan sebenarnya sistemnya. Iya, iya, iya. Iya. Kalau saya setiap ada platform baru saya daftar, saya lihat dulu, sistemnya gimana. Oh, ini menguntungkan. Iya. Tapi nggak jalan karena kalau bersaing, kalau promo, makanya ketika ada seseorang yang berteriak, gue maunya 10%, ya lu narik maksimal aja yang driver, 10% kok dia. Iya. Ngapain Tinggal- lo yang yang udah gede ini? Tinggal pilih aja kan, kan Iya. udah ada Yang lain udah gede kan. ini udah jelas, Iya. aplikasi jarang error. Coba yang lain, nelpon ke customer aja setengah mati. Ada benefitnya. Ada kantornya udah syukur. Iya kan? Ada kantornya udah syukur. Ada kantornya syukur nggak ada kantornya, Iya, iya kan? iya, iya, Makanya Bang Mahmud. kadang nggak berpikir kenapa lu track 10%, apa yang lu untung, yang lu dapatkan gitu loh Iya. dari potongan. Kalau saya nggak peduli, yang saya perjuangkan selama ini driver berangkat pagi pulang malam bawa duit, nggak ada lagi yang mati di jalan. Iya, betul. Sekarang pendapatan bener bang, bisa UMR bisa di tahun 2022 ke bawah kita narik 12 jam aja, 8 jam aja, Bisa tuh. 300 dapat. Oh ya? Nah sekarang untuk dapat 300 kita menambah jam waktu nih Iya, iya, iya. sampai malam. Abang kan ada di TikTok, di scroll cari. Ada driver yang tiba-tiba mati, Iya. iya kan? Iya, betul. Mati lagi nungguin Nunggu orderan tahu, food. ya. Ini kan nggak logis karena apa? Kecapean. Waktunya menjadi panjang. Terus nongol lagi nih yang baru nih. Teriak-teriak. Kita Jadi jadikan ini tenaga persoalan kerja. jam kerja baru ya. Jam kerja. Ya, jam Makanya kerja. kan nongol nih.
pejuang-pejuang baru yang katro-katro, udah jadiin pekerja aja. Blow on, lu jadi pekerja, siapa yang mau modalin motor kita? Iya, betul. Platform nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pemerintah Lu apalagi. kalau menciptakan mau teriak mulut, ya mau dipikir dulu gimana rumusannya. Makanya kenapa saya tadinya dari organisasi menjadi serikat, karena saya ngejar ini nih. Jangan sampai ini digarap orang-orang yang nggak ngerti ojol, nggak ngerti transportasi online. Ya, perjalanannya ya, Iya. dari ininya ya. Sekarang banyak Sampai ke kayak titik ini ya. dari berbagai organisasi yang resmi ya, dari serikat-serikat yang udah ada serikat buruh. Wah, ingin sosokan jadi pahlawan, gua ngerti ojol aja kita bangun. Beda tolol. Ojol buru-buru. Iya kan? Lu buruh cuma modal lamaran kerja, ngelamar udah minta Ini perlindungan kita segala modal macam. sendiri ya. Kita motor, mobil, belum berapa puluh servis, juta. belum apa gitu ya. Dan dampak yang dirasakan ketika itu terjadi akan banyak. Iya. Jadi akan banyak, Betul. pasti akan, Inilah kenapa di Indonesia ini banyak-banyak ya lagi-lagi pahlawan kesiangan yang nggak jelas gitu kan. Ini yang sangat sayangkan kenapa sampai sekarang pengemudi online terkatung-katung. Tapi kalau boleh tahu Bang, suara-suara sumbang gitu apa memang memahami atau memang ada kepentingan di belakang itu? Kepentingan. Kalahnya kita Bang, emang kita dari pengemudi nih. Ya. Kita kumpul dari pengemudi, modal dari pengemudi. Ketika kita demo, kita emang nggak punya duit. Mau kemana kita patungan nih. Ya. Ya kan iuran. Iuran. Kita mau demo nih. Ayo siapa yang mau sumbang? Ada 10.000, 5.000 kita tampung. Dan kurangnya di lapangan kita ngecer pakai kerdus. Ya kan? Nah mereka ini yang sosokan menjadi Ultraman-nya ojol, ya kan? Lu nggak usah pakai massa, demo cuma 10 orang, Udah. media dia mainkan. Iya. Pasti kan di belakangnya banyak orang-orang terpentingan. Dan Minimal itu bayar naik. mengundang media aja udah pakai budget. Sampai sekarang Bang, setiap saya dapat customer, itu yang mereka omongan, Bang, gimana potongan ya? Belum terrealisasi ya potongan. Aduh, lu ngomongin potongan karena apa? Karena media. Iya. Suara kita sebenarnya itu, nih 2022 sampai sekarang tarif belum naik, yang seharusnya tiap tahun ada revisi nih di Kemenhub. Ini Oke. aja intinya sebenarnya. Sampai hari ini belum. Sampai hari ini nggak ada. Iya. Apakah kita perlu nih dari berbagai komunitas, berbagai wilayah, kita jadi kumpul satu di Jakarta, kita reformasi nih Indonesia. Ya kan kita turunin aja, gulingin semua di DPR-nya nih. Iya nggak? Iya. jadi nggak ada kerjanya. Tapi sejauh ini komunikasi dengan legislatif ya, baik di daerah maupun di pusat, saya pikir sudah cukup ini ya. Kalau bicara undang-undang, kami pasti akan tujuannya ke Jakarta. Tetap Bang. ngikut Kalau lah ya. kan DPRD ya. Iya, Jadi nggak iya. mungkin dia bikin, paling nggak perda. Oke. Semaksimalnya perda. Perda pun dia akan tanya lagi cantolan hukumnya. Kembali lagi ke Jakarta ini. Iya. Kalau di ibu kota ini. Jadi kalau di ibu kota masih aja banyak retorika segala macam, apalagi hanya muncul-muncul soal kepentingan politik aja, menurut kami udah bullshit lah. Udah. Oke, mungkin kita sampai di apa ya, mencoba menyimpulkan. Kira-kira apa yang menjadi permintaan yang paling urgent saat ini, Bang? Masih pendapatan kalau di kita. Itu pasti. Bubarkan DPR aja. Iya, boleh besok kita demo. Cuma juga 10 tahun. Barangnya ada di situ ya. Besok dia demo kita. Ya kalau Gimana, Bang? kalau Bang saya Puji? sih, ayolah DPR Komisi 5 jemput bola lah. Biar nggak Iya. presiden yang pakai aturan. Kalian yang bikin aturan. Iya. Karena baku aturannya di situ yang bisa kasih RUU sanksi adalah DPR. Oke. Ya itu aja keluarkan. Batas DPR bawah jelas. Bisa bikin dalam waktu semalam ya, undang-undang tentang kepala daerah. Iya. Semalam lu. Kayak bangun candi ya kan? Masa urusan ojol 10 tahun lu manya-manya malah nyuruh orang, alihkan isunya, alihkan. Satu lagi dong. Ya, boleh silakan, Mbak. Bandingin dengan pembuatan cipta kerja. Berapa lama? Kalau juga kan cepat tuh. Iya kan? Nah, kalau saya Undang-undang TNI cepat tuh. saya melihat gini, tentang Ojol lama banget. perjalanannya Iya. sekarang itu adalah melibatkan 3 pihak. Pemerintah, kemudian aplikator, Iya. dan driver ya sebagai mitra. Ini satu hubungan ekosistem yang sangat strategis. Betul. Jadi apabila satu pihak itu tidak menjalankan fungsinya, itu pasti akan terjadi kontra ekonomi, ya kan? Dari sisi ekonominya. Tapi kalau misalnya kita bicara, betul saya setuju bahwa peraturan sekarang itu ibarat kebijakan publik, bukan Oke. satu aturan. Kebijakan publik aja ya. Iya, jadi kayak kebijakan publik. Contoh yang paling gampang ditujukan kepada PM 118. Oh ya. Berapa kali dia rubah PM 118 sampai 118, 4 kali perubahan kalau nggak salah kan? 26, 32, 108, Iya. 108. Sampai dibawa ke mahkamah kan itu. Betul, sampai mahkamah direvisi lagi. Jadi artinya betul sekali, jalan yang paling cepat itu adalah RUU 22 revisi ya, revisi 22 2009. 2009. Nah, Oke. itu yang lebih gampang dan mudah-mudahan lebih cepat. Dan saya ingat banget bahwa itu revisi itu akan dilakukan periode yang presiden sebelumnya ya, sampai nggak ada. 18, 19.
Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang yang namanya peraturan itu bukan berarti reaktif, tapi dia harus reflektif. Artinya bisa mengayomi sebuah pihak, baik itu aplikator, biar tidak disangka mempunyai satu kepentingan khusus ya, seperti yang terjadi. Pasti yang disalahin itu pasti aplikator. Pasti aplikator. Tapi di satu sisi juga dia bisa mengayomi driver itu sendiri. Jadi artinya bahwa peraturan lah yang penting. Arahkan memang harus ada revisi undang-undang. Sekarang ini DPR kita sibuk bukan memikir undang-undang, Bang. Apa? Gimana tuh? MBG. Mikirin dapur MBG, udah kita terus terang aja. Mereka satu orang DPR itu pasti punya dapur MBG. Enggak, sebenarnya kan cara kerjanya sebetulnya ada tugas masing-masing, Bang ya. Iya, Cuma memang yang agak memprihatinkan kita yang jelas-jelas di depan mata ya, teman-teman inilah ya, pekerja apa istilahnya pengemudi online ini kan sudah dari 2000 berapa itu? 2016, Bang ya. Oh, istilah kerennya kita gig worker. Iya, udah ya istilahnya itu ya. Artinya kalau program yang baru ini ya mungkin kan baru setahun lah, ya kan. Tapi memang porsinya agak besar ya, perhatian dengan program kebijakan atau program terbaru presiden saat ini kan gitu loh kan. Seharusnya kalau menurut pendapat kami atau saya ini kan pekerja atau pengemudi online ini kan sudah dari 2000 berapa itu? 2016-an ya? 2015 kan. Ya, artinya sudah ada iya, artinya kan seharusnya udah permanen, Bang. Artinya sudah stop, udah apa Pak? Udah stabil lah gitu ya. Paling kalaupun ada koreksi sedikit-sedikit lah, menyesuaikan kondisi tentunya kan. Nah, ini kan yang kita khawatirkan kan nggak seperti itu, sampai hari ini masih jadi perdebatan. Alasan mereka selalu lintas kementerian, lintas DPR. Saya rasa kalau itu banyak kok, banyak aturan yang lintas DPR. Mereka kalau untuk rakyat benar-benar apa sulitnya bikin peraturan gitu. Jadi yang saya dengar dari teman-teman yang berjuang untuk serikat pekerja itu, Bang. Karena ya ini selama ini kita nggak pernah bisa diatur, maka mereka merapatkan diri. Tidak bisa diatur maksudnya gimana? Tidak bisa diatur dalam hal peraturan itu. Oh, ada. Maka mereka merapatkan diri lah ke Kementerian Tenaga Kerja. Itu masalahnya. Jadi supaya pemerintah hadir masuk. Memang sepintas bagus. Cuman implikasinya bagaimana dampaknya kalau pemerintah hadir. Nah, aplikator akan, nah ini siapa yang bayar benar kata kawan saya. Ini jam kerjanya, jam online-nya bagaimana kan gitu. Dan pasti yang terpinggirkan yang dulu awal-awal pendaftaran tuh untuk side job itu pasti akan tergeser. Nggak mungkin dia untuk jadi pekerja kan. Itu dampak-dampak pemerintah yang sekarang ini misalnya 140 juta motor pasti akan tergerus. 140 juta ya? Sekitar itu. Pasti akan tergerus untuk satu Indonesia. Ya itu ada akun yang memang tidak aktif, ada yang sampingan, ada yang cuma online berapa kali sehari. Tapi lebih dari separuh lah ya. Iya, itu sudah banyak sekali kita sudah terjun langsung di ojol, bahkan akun-akun yang teman-teman, bahkan teman saya itu ada yang PN segala macam, ada yang pensiunan tentara, nanti dia akan berpikir saya pensiun ngapain, daftar online, Bang. Itu memang pilihan buat mereka suatu solusi di masa-masa pensiunan dia masih bisa dapat pendapatan. Gitu. Nah, pemerintah harusnya melek sampai di sini. Kalau DPR tidak mampu, apalagi sekarang ada program MBG, dia pasti akan repot ngurusin dapur itu. Susah kita ngarepin anggota dewan kita. Makanya dibubarkan aja lah. Udah kita nggak bisa berpikir DPR, dibubarkan aja. Undang-Undang 22 tahun 2009 itulah yang direvisi, nah itu yang buat patokan. Cuma kan tetap aja sistemnya harus tetap melalui DPR kan. Iya, itulah. Gitu. Kita cari baru, bubarkan pun cari baru. Nunggu 2029 ya. Tapi mungkin ada tambahan. Jadi kalau kita lihat awalnya muncul transportasi daring ini adalah konsepnya side job. Tapi ketika ini muncul di Asia dan apalagi muncul ke Indonesia, ini menjadi main job. Karena apa? Terus terang banyak pengangguran di Indonesia kan gitu. Ya seperti di awal kan, solusi mengatasi pengangguran ya. Ini membuka lapangan pekerjaan, kan seperti itu. Nah, ketika ini gagal diatur dan sebenarnya sampai sekarang kita sudah mengerucut ini, kan gitu loh. Bahwa persoalannya adalah cuma satu, tidak adanya undang-undang yang mengatur ini semua. Jadi kalau kita bicara hal-hal yang lain, mau permen, bahkan yang perpres yang akan terbit nanti ini, yang sedang kita tunggu-tunggu, ini pun terancam diskresi juga, kan seperti itu. Dan sebenarnya pun anggota DPR RI dan pemerintah, mungkin Kementerian Perhubungan ataupun di kepresidenan sudah tahu sebenarnya permasalahan ini. Bukan nggak tahu ya. Bukan tidak tahu. Pasti tahu lah. Ya. Cuman gitu. Ada apa? Kenapa ini nggak ditarik ulur saja? Diulur terus.
Padahal ini akan menjadi permasalahan baru lagi ke depan. Kenapa tidak diselesaikan sekali? Yang kita khawatirkan tarik ulur digantung ya pada saat mereka punya kepentingan misalkan untuk suara, baru ya. Tarik suara ojol. Betul. Jadi Gitu. gambarannya seperti itu, Bang. Iya. Inti permasalahan dari transportasi online baik roda 2 atau roda 4 di Indonesia adalah cuma satu. Tidak adanya undang-undang yang mengatur ini semua. Oke. Kita bicara yang lain lagi, itu nanti hanya sekedar bumbu saja. Baik, rekan-rekan Kopi Tarik, ini cukup menarik sebetulnya ya, apa yang disampaikan, diceritakan oleh teman-teman pengemudi online ya, sesuatu yang sebenarnya dibilang enak ya, enak nggak enak ya, Bang ya. Pernah ya? Pilihan pekerjaan yang saat ini tersedia kan gitu. Pernah enak Bang? Masih sedikit ya, Cuma belakangannya ini kan, kok jadi nggak enak gitu Bang. Ya. Suka dukanya tentu seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang hadir pada saat ini di Kopi Tarik. Nah, tentunya dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman, tentunya kita berharap mereka-mereka yang stakeholder yang mempunyai kepentingan, yang apapun itu, baik itu di legislatif maupun eksekutif, ya tentunya bisa mendengar hal ini. Kita berharap dari obrolan ini bisa tersampaikan. Saya pikir juga sudah banyak media ya yang artinya sudah banyak media yang melihat persoalan-persoalan ini, tapi memang itulah tadi, jawabannya selalu seperti itu. Artinya tidak ada keseriusan, tidak ada ketidaklanjutan untuk pihak-pihak yang memang harusnya menggolkan undang-undang terkait dengan pekerjaan daring ini gitu loh. Baik, teman-teman Kopi Tarik, kita sudah di ujung obrolan kita. Saya sangat berterima kasih banyak dengan kehadiran teman-teman para aktivis pengemudi online, baik maupun sebagai pelaku di lapangan. Teteh, saya terima kasih banyak Bang David, Bang Mahmud yang begitu bersemangat ya. Nah, teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Kebetulan juga memang Kopi Tarik ini ya kebetulan kita disponsori oleh sebuah perusahaan UMKM nih Bang. Ya, Cipta Media, produknya ada di depan kita ini. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa punya kesempatan lah ya bagi para rekan-rekan Kopi Tarik yang ingin tahu lebih banyak tentang produk ini. Terima kasih banyak Bang David, Bang Mahmud, Teteh, Mas-mas yang dari Jawa Timur yang udah jauh ke sini. Begitu banyak obrolan kita yang memang ujung-ujungnya ini kuncinya adalah di tangan pemerintah. Betul ya. Kuncinya di tangan pemerintah. Pemerintah ini tidak hanya legislatif tentunya, ada di legislatif gitu loh. Kita hanya menunggu gong itu saja. Kalau nggak juga kita nggak tahu lah. Besok mau turun ke jalan atau nggak kita nggak tahu. Baik, terima kasih rekan-rekan Kopi Tarik. Terima kasih banyak atas kesempatan abang-abang untuk menyampaikan ini. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam podcast berikutnya. Salam Kopi Tarik, semakin ditarik semakin asik. Terima kasih banyak.